Oke, selanjutnya tentang suatu hal tertentu. Jadi adalah objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi. Jadi ada suatu hal tertentu yang ada di dalamnya. Objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak, baik yang ada maupun yang akan ada ketika telah terjadi perjanjian yang akan dilaksanakan kelak. Jadi tentang satu hal tertentu. Jadi gini, objek perjanjian itu ya mungkin aja nanti ini akan ada. Misalnya perjanjian jual beli rumah, membangun rumah gitu kan. Membangun rumah tidak hanya membangun rumah secara fisik, mungkin nanti ketika rumah itu jadi, misalnya apa, maintenance, diperjanjikan di situ. Misalnya ini bangun rumah tipe 54 dengan spesifikasi seperti ini. Nanti juga mungkin ditambahkan ketika ini rumah jadi ada jeda waktu. Misalnya nanti kalau 6 bulan rusak, apa yang akan dilakukan? Misalnya ada perawatan, perbaikan, penggantian dan sebagainya. Nah, ini juga akan dimasukkan tentang perjanjian itu, objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak. Jadi, misalnya juga ada barang dan jasa, ada bisa rumah, kendaraan, jasa pengangkutan, pengiriman, terus borong tadi rumah, pelayanan jasa dan sebagainya. Itu hal-hal tertentu. Ada sebab yang halal. Jadi suatu yang menjadi pokok perjanjian adalah suatu sebab yang legal secara hukum, diperbolehkan secara hukum, tidak dilarang secara hukum. Jadi menurut undang-undang tidak melanggar, bisa kesusilaan atau ketertiban umum. Seperti jual beli, tidak boleh jual beli narkoba, jual beli barang curian, orang sebutnya mungkin ada yang menerima namanya bandarnya ya kalau narkoba. Kalau yang lain misalnya dia penadah dan sebagainya. Peminjam meminjam uang dengan cara yang tidak benar, sewa menyewa. Kemarin pinjam uang, kemarin ada yang lagi rame pinjaman online kan gitu. Terus sewa menyewa untuk tempat-tempat perjudian, misalnya saya nyewakan rumahku untuk apa, tempat judi, itu kan juga boleh, tukar menukar dan sebagainya. Jadi, tidak boleh memperjanjikan jual beli misalnya minyak ilegal. Nah, kemarin kan lagi rame minyak goreng yang langka ini kan, tidak boleh secara ilegal untuk mendapatkannya. Belinya misalnya diselundupkan untuk tempat-tempat galirnya, misalnya untuk traktor misalnya alat berat itu kan harus pakai minyak apa namanya, bensin bahan bakar yang non subsidi. Tapi ada orang yang beli di pom bensin bawa jerigen itu terus dibawa ke, dijual ke tempat-tempat apa namanya, alat-alat berat, itu juga nggak boleh. Narkoba, jual beli tanah sengketa gitu kan, banyak. Ada beberapa, bahkan ada banyak kasus yang notaris misalnya mensertifikatkan tanah-tanah sengketa atau tanah-tanah yang milik negara, itu juga ada pidananya. Bisa produk pornografi juga nggak boleh kita. Kemarin ada ketangkep artis atau selegram itu yang menjual, kalau dasarnya Pak kan yang dijual dia sendiri, dia telanjang sendiri kan gitu, dia menjual foto-fotonya dia sendiri, dijual-jual dia sendiri, gak ada yang dirugikan. Mana yang salahnya? Tapi ada undang-undang pornografi dan porno aksi, itu yang perlu kita kaitkan. Maka walaupun itu dia sendiri tidak melibatkan orang lain, jika dalam undang-undang dilarang, maka itu dilarang atau ilegal. Menjual produk terlarang, misalnya kosmetik tidak ber-BPOM, Badan POM gitu kan, berjudi, jual beli organ. Nah, bisa aja jual beli organ kan bisa, masih belum diperbolehkan. Kalau negara lain mungkin boleh, tapi negara kita kan belum boleh. Orang jual ginjal kan, atau banyak hal yang lainnya yang dijual untuk mendapatkan uang. Ini sebab-sebab yang tidak halal inilah yang tidak dilarang juga dalam perjanjian, dan tidak menutup kemungkinan akan dibatalkannya perjanjian yang dibuat itu. Nah, jadi orang jual beli, misalnya jual beli ganja gitu kan. Wah, kemarin lagi rame nih, ada perkara, ada orang beli ganja 50.000. Setelah itu dia dapatkan bukan ganja tapi rumput. Setelah dia dapat dibuka rumput, dia malah lapor polisi kan. Sama polisi ketawain, cek di YouTube itu sudah ada kasusnya. Jadi orang beli ganja sama penjualnya dikasih rumput, yang pembelinya merasa dia ditipu, terus dia lapor polisi. Ini kan juga lucu, jadi tidak boleh. Perjanjian pun juga seperti itu, tidak boleh. Kita jual beli ganja, misal berapa 1 ton gitu kan. Nanti pengiriman, kualifikasi ganja kelas A dan sebagainya, perjanjian. Misalnya yang datang nanti tidak seperti itu, terus buat ke pengadilan, Pak, gugat, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak berasal dari sebab yang halal.
Ada beberapa unsur perjanjian yang kita harus tahu juga, ada unsur esensial, naturalia, dan ada unsur accidentalia, dan juga nanti yang terakhir adalah accept clause. Unsur esensial, suatu hal pokok mengenai objek perjanjian. Di dalamnya harus memenuhi pokok objek apa yang diperjanjikan. Dan itu harus dicantumkan dalam perjanjian agar perjanjian menjadi sah. Kalau kamu bikin perjanjian tapi tidak ada objek apa yang kamu perjanjikan terus di situ, terus mana nama perjanjian? Karena perjanjian itu harus ada yang objek yang diperjanjikan. Mau jual beli, tanahnya apa, tanah sawah, pekarangan dan sebagainya, harganya berapa dan sebagainya, letak di mana, harus ada objek yang diperjanjikan itu. Jual beli apa, kendaraan, mau mobil, motor dan sebagainya. Jadi misalnya bisa barang atau jasa perjanjian, jasa apa? Jasa kirim mengirim barang, jasa angkut, kan? Jasa membuat website, itu disebutkan jelas. Satu hubungan hukumnya seperti apa, harganya berapa, itu harus tercantum secara detail. Yang kedua, unsur naturia. Maksudnya apa? Ketentuan hukum umum sebagai syarat yang dicantumkan dalam perjanjian, tidak mengurangi keabsahan perjanjian. Jadi ketentuan hukum umum sebagai syarat untuk perjanjian. Misalnya apa? Bagaimana cara membayarnya? Cash, termin, terus kapan waktu pembayarannya? Tentukan tanggal berapa, tempat penyerahannya di mana, gitu kan? Terus biaya angkutnya berapa kalau barang? Dijelaskan jual beli. Oh, ini saya beli mobil di Jakarta, misalnya saya ada di Malang, disebutkan dalam perjanjian itu. Terus nanti yang ngirim siapa, biaya angkutnya berapa, tak kirim aja lewat ekspedisi kalau motor misalnya. Nanti siapa yang bayar biaya angkutnya itu disebutkan juga. Kalau kita pemasangan, misalnya kita masang alat apa ya, kita punya hotel gitu kan, kita masang water heater di semua kamar, disebutkan perjanjiannya pasang water heater di berapa titik, terus spesifikasinya apa, itu disebutkan juga. Yang ketiga adalah unsur accidentalia. Jadi ketentuan yang tidak disyaratkan oleh undang-undang, nggak ada dalam perundangan, disyaratkan dalam undang-undang, namun dianggap perlu bagi para pihak untuk apa? Teknis pelaksanaannya. Yang pertama contohnya adalah penyerahan kwitansi atau bukti bayar, gambar dan atau dena. Misalnya kamu beli rumah, Pak saya mau beli rumah berapa? 336, kan kita dikasih gambar denanya. Nanti rumahnya kayak gini Pak, kamarnya di sini, di sini, di sini, itu melekat dalam perjanjian. Karena banyak nggak tanya ini, akhirnya beli rumah beli aja, akhirnya rumahnya spesifikasinya nggak sama, yang tadi pakai besi 10 ternyata pakai besi 6, yang pakai semen ternyata nggak pakai semen yang terbaik, jadi dikurangi takarannya. Terus kalau mau transfer juga gitu, nama siapa, terus nomor rekeningnya berapa, di bank apa, itu juga dimasukkan dalam perjanjian. Tidak asal. Karena terjadi permasalahan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu ada masalah, ada klien saya ada masalah ini gini, dia jual beli mobil, terus setelah dia jual beli mobil, yang jual istrinya karena mobilnya istrinya dari uang pribadinya istri. Nah, suami istri itu kebetulan kan dalam keadaan yang kurang harmonis. Si pembeli kan tidak tahu yang namanya yang jual istri, kalau suaminya minta uang kan juga dikasih, dianggap itu suatu hal yang sama atau melekat kan keduanya. Akhirnya si suami minta uang kepada pembeli untuk pelunasannya, ditransfer ke rekeningnya suami. Setelah itu istrinya datang minta uang, ya sudah saya transfer ke suami. Akhirnya rame, si istri nggak mau menyerahkan mobilnya tadi karena dia istri menganggap saya nggak menerima uangnya. Lah si pembeli kan menganggapnya dia suaminya yang dikasihkan. Maka untuk menghindari hal seperti itu, kalau memang ada perjanjian ya kita sebutkan rekening atas nama siapa, nomornya berapa, nomor rekeningnya, terus di bank cabang apa, waktunya kapan, itu disebutkan. Nah, atau penyerahan bukti-bukti pendukung lainnya, misalnya kayak kwitansi dan sebagainya. Ini juga penting dalam sebuah perjanjian. Accept clause, jadi ada suatu hal yang bersifat penting sebagai pelengkap yang sebenarnya tidak diinginkan oleh para pihak. Jadi accept clause ini penting tapi nggak diinginkan oleh duanya, baik pihak satu maupun pihak yang kedua. Misalnya kalau jual beli pihak penjual maupun pihak pembeli itu nggak diinginkan. Apa misalnya ganti rugi, tuan prestasi. Yang kedua force majeure, keadaan memaksa, overmark, di mana posisi salah satu pihak
Pertama, gagal melakukan kewajiban akibat satu hal yang di luar kuasa pihak pertama. Dan yang ketiga adalah punya sengketa. Selalu ada itu. Jika di akhir itu kan bisa ada. Jika terjadi masalah di kemudian hari dan tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka akan diteruskan di pengadilan negeri mana yang ditentukan bersama-sama gitu kan. Bisa gitu. Itu except clause. Yang sebenarnya orang tidak mau. Ganti rugi juga gitu. Misalnya dalam pembangunan rumah ini yang dilakukan yang direncanakan selama 6 bulan, jika dalam 6 bulan tidak jadi rumah ini, maka dikenakan denda sekian persen dari nominal yang ditentukan. Nah, itu juga tidak diinginkan. Force majeure juga seperti itu, nggak diinginkan, tapi ternyata misalnya ngirim barang ke Surabaya, ke Jakarta, ngirim barang ini pagi harus nyampe, misalnya cabai, ternyata di tengah banyak petus, atau truknya nggak bisa jalan, akhirnya cabainya busuk. Nah, ini juga harus disebutkan di sini. Nah, selanjutnya apa? Biasanya kalau orang nggak mau tuh ujung-ujungnya kan bahan prestasi atau pengingkaran janji kan gitu. Dalam perjanjian itu, oh kalau si baik kalau utang piutang ya debitur atau krediturnya tidak bisa memberikan prestasinya, maka akan ada one prestasi. Yang pertama, suatu keadaan di mana pihak debitur karena kelalaian atau kesengajaan tidak memenuhi prestasi ini. Beda apa dengan tadi yang atas tadi, misalnya margin error tadi, ya bedanya kalau prestasi disengaja biasanya, memang disengaja. Macamnya apa? Tidak dipenuhi prestasi, dipenuhi hanya sebagian, tidak sepenuhnya, dipenuhinya tetapi terlambat, terus melakukan yang dilarang oleh perjanjian. Kalau prestasi biasanya memang disengaja. Akibatnya apa prestasi? Pertama, tentunya batal perjanjiannya. Yang kedua, ganti kerugian. Ketiga, penanggungan risiko terjadi, membayar biaya perkara. Force majeure tadi, overmach kita bahas lebih lanjut bahwa keadaan di luar kekuasaan yang berarti tidak dapat dipenuhi prestasi. Jadi memang nggak ada kesengajaan, beda dengan prestasi. Karena force majeure ini memang nggak ada kesengajaan sama sekali. Kayak tadi ngirim cabai ke Jakarta, ternyata di tengah jalan siapa yang ingin mobilnya rusak, siapa yang ingin bannya pecah, siapa yang kecelakaan, kan tidak ada. Nah, misalnya tadi gangguan cuaca, gempa bumi, kecelakaan, huru hara, hal yang dapat diduga sebelumnya, jadi nggak bisa direncanakan oleh manusia pada awalnya. Dan ini memang tidak ada kesengajaan sama sekali unsurnya. Di force majeure ini juga harus disebutkan, jika terjadi force majeure maka kerugian bisa aja melalui ini pembebasan dari ganti rugi, bisa aja ya udah nggak usah ganti rugi karena nggak sengaja, atau rekontraktual, dibuat kontrak baru, atau loss solution, sama-sama rugi, ya wes lah cabeku sak truk rugi gak popo, kowe ya rugi kan gitu, sama-sama ruginya. Jadi solusi sama-sama rugi, bukan solusi sama-sama untung, tapi sama-sama ruginya solusi. Ini juga diperbolehkan dalam akibat force majeure-nya. Jadi perjanjian bisa berakhir kalau pasal 1831 perikatan dihapus karena adanya pembayaran, berarti pelunasan, penawaran pembayaran tunai, terus dan lain sebagainya. Silakan dilihat sendiri. Jadi ini ada beberapa kriteria tentang berakhirnya perjanjian. Maka perjanjian itu berakhir kapan, Pak? Ketika ini semua sudah terpenuhi, maka perjanjian itu akan dianggap berakhir. Jadi banyak caranya sampai 9 ini menurut pasal 1831. Batal juga gitu, silakan dilihat yang batal. Bisa kesepakatan para pihak, ya sudah selesai aja lah kita batalkan walaupun belum selesai, enggak apa-apa. Syarat objektif tidak terpenuhi yang tadi di atas, syarat objektif tidak terpenuhi, one prestasi tidak dilaksanakan dan sebagainya. Pasal 31 juga gitu, ada null and void dan voidable. Dan ini silakan kita lihat bahwa ada perjanjian dianggap telah batal sejak awal apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Mulai awal sudah batal karena nggak terpenuhi objektifnya. Bila satu syarat objektif tidak terpenuhi, tidak batal demi hukum, tapi salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Tapi satu pihak bisa minta pembatalan. Nah, terima kasih. Jadi itu yang bisa kita jelaskan dalam perjanjian ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.